إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa kembali menghadiri kuliah zuhur untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab 23 halaman 64. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Di halaman yang ke-64 ini penulis membawakan 3 adab. Berapa adab? 3 adab yang perlu untuk dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya. Yang pertama, kata penulis, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Apa yang pertama? Tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya langsung. Contoh misalnya, nama saya Abdullah Zain, nggak boleh anak saya memanggil langsung dengan nama saya, dipanggil dari jauh, Zain, nggak boleh ya. Tapi harus pakai panggilan apa? Pak atau Abi atau Ayah, intinya nggak boleh panggil nama langsung. Apa yang pertama, nak? Tidak boleh memanggil nama ayah secara langsung, dan ibu juga sama. Yang kedua, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Apa yang kedua? Tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampai di sebuah tempat, yang duduk duluan siapa? Orang tua. Ini adab yang kedua. Jangan sampai kita duduk sedangkan orang tua kita apa? Berdiri, tidak boleh. Entah itu di kendaraan, di bis misalnya, di kereta misalnya. Anaknya duduk santai-santai, orang tuanya berdiri, tidak boleh. Termasuk juga ketika bertamu. Enak, jangan di depan kamera. Nah, duduk. Ya, di situ. Termasuk juga ketika bertamu. Ya, ketika bertamu. Kalau misalnya kita bertamu datang, jangan duduk dulu kalau orang tua belum duduk. Ini yang keberapa? Kedua. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Berarti kalau mau berjalan di mana? Di sampingnya atau di belakang. Siapa yang bisa ngulangi? Anak-anak, 3 adab. Tidak boleh langsung. Bagus. Yang kedua? Masya Allah. Yang ketiga? Apa yang ketiga? Berjalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Besok Ustaz kasih hadiah. Ya, pintar. Jadi ternyata adab-adab seperti ini, 3 adab ini, itu ada di dalam tuntunan Islam. Jangan dipikir itu hanya sekedar adat ketimuran, enggak, itu ajaran Islam. Ya. Mari kita baca hadisnya. Athar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nomor 44. Kata Abu Hurairah, absara rajulaini. Pada suatu hari Abu Hurairah lihat ada 2 orang. Ada 2 orang laki-laki ya sedang bersama. Faqala li ahadihima,
ma hadza mink. Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari dua orang laki-laki tersebut, si A dan si B katakanlah. Abu Hurairah tanya kepada si A, ini siapa? Ini siapa? Maksudnya ini siapa itu apa? Apa hubungannya antara engkau dengan dia? Kerabatkah, pamankah, atau temenkah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Maka si A mengatakan, abi. Apa? Abi. Kata si A, ini adalah ayahku. Begitu mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua orang ini adalah anak dan ayah, maka Abu Hurairah berkata, menyampaikan 3 nasihat tadi di depan. Yang pertama kata beliau, la tusammihi bismihi. Apa tadi yang pertama? Jangan memanggil orang tua langsung dengan namanya, karena itu tidak sopan. Apalagi sejak awal berniat untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Anak-anak, kalau ada teman kalian menjadikan nama orang tua kalian sebagai bahan olok-olokan, tegur. Kalau nggak berani negur, lapor kepada ustadz. Dan ustadz nggak boleh membiarkan anak seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau ada anak-anak manggil nama teman ayahnya langsung dengan namanya dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok, dan ini sering terjadi antara anak-anak, saling mengolok-olok dengan menyebut nama ayahnya. Tegur temannya itu, kalau nggak berani negur, laporkan kepada ustadz, dan ustadznya tidak boleh membiarkan ini supaya tidak menjadi kebiasaan. Apa adab yang pertama? Pesan dari Abu Hurairah, tidak boleh menyebut nama orang tua secara langsung. Panggillah dengan panggilan Pak, Ayah, Abi, ya Bapak, ya Babah, ya terserah. Yang penting panggilan-panggilan yang bagus. Al-walid, ya walidi, abati, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, wala tamshi amamahu. Jangan berjalan di depan orang tuamu. Ini juga menunjukkan etika. Kalau kamu mau berjalan bersama orang tuamu, maka berjalanlah di sampingnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Ada sebagian anak gengsi, malu, bukan pada tempatnya untuk menggandeng siapa? Orang tuanya. Astagfirullah. Menggandeng orang tua kok malu? Wah, orang tua saya Ustaz deso ya, pakaian saya nggak cocok kalau jalan sama orang tua saya. Wah, aku kan pakainya keren ya. Kalau aku jalan sama orang tua aku malu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh seperti itu. Gak boleh berjalan di depan orang tua. Kalau mau berjalan, berjalan di sampingnya atau di belakangnya ya. Kecuali ya, kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Misal lewat di tempat yang gelap, lewat di tempat yang gelap, sedangkan kita tidak tahu ini jalan aman atau tidak, maka anak yang di depan untuk apa? Untuk melindungi orang tuanya. Itu boleh. Atau jalannya kelihatannya nggak rata ya, sedangkan ibu kita kesulitan untuk berjalan, maka kita jalan di depan ya, supaya kita bisa memilihkan jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya dalam kondisi tertentu anak boleh berjalan di depan orang tuanya, yaitu kalau ada maslahat. Contohnya tadi, kalau nggak ada maslahatnya, jalannya lapang, jalannya enak, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada yang dikhawatirkan, maka anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apa kata Abu Hurairah? Wala tajlis qablah. Jangan sekali-kali duduk sebelum orang tua duduk.
Walaupun capek bagaimanapun juga. Biarkan orang tua duduk dulu, baru kita duduk. Ya. Dan ini etika yang luar biasa, yang sering diabaikan oleh sebagian anak-anak. Dengan santainya duduk, bahkan kadang-kadang sambil cegang, sedangkan orang tuanya berdiri. Apa ini? Ya. Dilakukan oleh anak biasa aja yang nggak belajar agama, itu nggak baik, apalagi dilakukan oleh anak yang belajar agama, lebih tidak pantas lagi. Anak pondok kah, anak gereja Quran kah, ya nggak pantas sama sekali. Ya. Maka harusnya biarkan orang tua duduk duluan, baru kita duduk. Dan ini juga diberlakukan antara murid dengan guru, antara santri dengan ustadz. Tidak sopan. Tidak sopan. Santri duduk, ustadznya berdiri bicara. Santrinya dengan santai duduk sambil senderan, tidak sopan. Kalau misalnya ustadznya datang ingin berbicara sama santrinya, maka santrinya berdiri. Tidak sopan, dia tetap duduk, ustadznya berdiri. Ya. Seperti sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi duduk, kemudian orang tuanya datang pengen bicara sama anaknya dan orang tuanya tetap berdiri, maka anak ikut berdiri. Begitu pula santri ketika diajak bicara oleh gurunya, jangan sambil duduk. Kalau gurunya berdiri, ustadznya berdiri, maka santrinya ikut berdiri, menyesuaikan. Jangan malah dengan santainya duduk seakan-akan kayak tidak ada apa-apa, sampai ustadznya nunduk-nunduk gitu kalau mau ngomong. Latihan, ini etika. Etika yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Dan seorang muslim, orang yang perhatian dengan masalah etika dan adab. Ada berapa tadi? 3. Apa yang pertama? Jangan memanggil nama orang tua secara langsung. Yang kedua, jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, jangan berjalan di depan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat, tinggal dipraktekkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.